Ya pemirsa, mari kita lihat sejumlah berita terpopuler dari situs cnbcindonesia.com pada hari ini, di mana dimulai dari kasus mega korupsi Asabri yang memasuki babak baru. Sebanyak 10 manajer investasi atau MI resmi menjadi terdakwa dan akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan data situs dari PN Jakarta Pusat, persidangan dijadwalkan digelar pada Jumat 29 Agustus 2025 dengan Widya Sihombing sebagai penuntut umum. Mereka didakwa terlibat dalam pengelolaan dana investasi PT Asabri yang tidak profesional dan tidak independen. Akibatnya keuangan negara diduga mengalami kerugian yang besar. Daftar 10 MI tersebut antara lain PT Oso Manajemen Investasi yang berada di bawah Oso Sekuritas milik pengusaha dan politikus Usman Sabtaodang, lalu PT Victoria Manajemen Investasi bagian dari Victoria Group yang dikendalikan oleh Suzana Tanoyo. Berikutnya PT Millennium Capital Management milik Lim Angie Christina, PT Ri Capital Asset Management yang terkait dengan bisnis Roslan dan Sandiaga Uno, serta PT Pool Advista Asset Management di bawah kendali Tuti Santoso. Pemirsa, informasi terpopuler selanjutnya yaitu berkaitan dengan aksi demonstrasi ratusan orang terjadi di depan gedung DPR RI Senayan pada Senin 25 Agustus 2025 hari ini. Aparat kepolisian terpaksa membubarkan massa dengan water cannon dan gas air mata setelah situasi memanas. Sejak pukul 11 siang waktu Jakarta atau waktu Indonesia Barat, massa demonstrasi memadati Jalan Gatot Subroto di depan gerbang utama gedung DPR Senayan. Namun sekitar pukul 12:40 pada siang hari, kerumunan bergeser ke arah gerbang Pancasila di belakang kompleks parlemen. Polisi langsung melakukan penyemprotan water cannon setelah sebagian demonstran mulai melempari aparat. Tak hanya itu, gas air mata juga dilepaskan untuk memaksa massa mundur. Dalam pernyataan resmi Aliansi Rakyat Bergerak yang diunggah di akun Instagram @gejaya memanggil, aksi ini mengusung tema Indonesia Gelap Revolusi Dimulai. Ada 9 tuntutan yang dilayangkan, diantaranya menuntut turunkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, membubarkan Kabinet Merah Putih dan DPR RI, serta menolak proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Tuntutan lain meliputi penangkapan dan pengadilan Fadlizon atas penyangkalan tragedi pemerkosaan massal 1998, menolak rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Anti Pemerasan atau RKHUAP, serta menuntut transparansi gaji dan tunjangan DPR dan sebagainya. Informasi terpopuler yang ketiga, pemirsa, banyak nasabah pinjaman online atau pinjol yang mengira utang akan hangus setelah 90 hari gagal bayar. Namun faktanya lewat 90 hari beban utang justru semakin berat karena resmi tercatat sebagai kredit macet. Dalam peraturan OJK nomor 10 tahun 2022, kredit macet atau TWP 90 didefinisikan sebagai keterlambatan pembayaran pokok atau bunga lebih dari 90 hari kalender. Status ini membuat nasabah tetap wajib membayar utang dan dapat digugat melalui jalur hukum oleh penyelenggara pinjol. Tak hanya itu, nasabah gagal bayar akan dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Konsekuensinya, nama nasabah masuk daftar hitam dan sulit mengajukan pinjaman di lembaga keuangan manapun. Bunga pinjaman juga terus berjalan. OJK menetapkan batas bunga pinjol konsumtif adalah sebesar 0,4% per hari untuk tenor di bawah 30 hari, sedangkan bunga pinjaman produktif dapat mencapai 12 hingga 24% per tahun. Informasi terpopuler yang terakhir, pemirsa, Pasar Rawabelong yang berada di Jakarta Barat yang terkenal sebagai pasar bunga terbesar di kawasan Asia Tenggara kini tak seramai dulu. Sejumlah pedagang mengeluh jumlah pelanggan menurun drastis sejak pandemi. Pantauan CNBC Indonesia pada Senin siang hari ini, kondisi pasar terlihat sepi. Hanya sesama pedagang yang beraktivitas, sementara pengunjung yang datang sangatlah sedikit. Pasar Rawabelong terbagi menjadi 3 blok, Blok A dan Blok B didominasi aneka bunga potong seperti mawar, matahari, hingga sedap malam. Sementara Blok C lebih banyak menjual bunga tabur dan dekorasi daun-daunan. Sejumlah pedagang mengaku penurunan jumlah pembeli sudah terjadi sejak masa pandemi COVID-19. Mereka menyebut pasar umumnya sepi pada awal pekan dan baru mulai ramai menjelang akhir pekan. Namun kondisi ramai di akhir pekan pun masih jauh di bawah normal.